Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya bersama teman-teman kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang perlawanan Bali. Berikut anggota-anggota dari kelompok 7. Materi ini akan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, jalannya perlawanan. Yang ketiga, akhir dari perlawanan. Yang pertama, latar belakang. Hukum Tawan Karang. Hukum Tawan Karang adalah hak istimewa Raja-Raja Bali pada masa itu, di mana mereka akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka beserta seluruh muatannya. Pada waktu itu, Belanda juga menjalin kerjasama dengan Bali. Mereka mengajukan perjanjian yang akan disepakati kedua belah pihak, di mana isi perjanjian tersebut diantaranya: pertama, Belanda melakukan perjanjian dengan Raja-Raja Bali agar hukum Tawan Karang dihapuskan. Namun, pada tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun yang sama, adanya penduduk yang melakukan perampasan atas isi 2 kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit dan Jembrana. Berikut ini 2 tokoh penting yang terlibat dalam perlawanan Bali. Pertama, Raja Buleleng, yaitu Gusti Nguramade Karangasem, dan Pati Raja I Gusti Ketut Jelantik. Yang kedua, jalannya peperangan. Belanda protes keras terhadap kejadian yang mana Raja Buleleng masih menerapkan hukum Tawan Karang. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Nguramade Karangasem, agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan Belanda dari hukum Tawan Karang. Kedua, Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga, Kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintah Belanda. Dan yang keempat, semua raja di Bali harus tunduk terhadap semua perintah kolonial Belanda. Namun, Pati Ketut Jelantik dengan tegas menolak perjanjian tersebut dan terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Klungkung. Pada 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat serta pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan. Mengingat persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Raja dan Pati Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang berisikan: pertama, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. Ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Tetapi di balik itu, Raja dan Pati Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat. Rakyat juga tetap mempertahankan hukum Tawan Karang. Pada tahun 1847, saat ada kapal-kapal asing terdampar di pantai Kusumba, Klungkung, tetap dirampas oleh kerajaan. Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar Raja-Raja Bali melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Tetapi
raja-raja di Bali tidak menghiraukan Belanda itu. Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. Benteng Jagaraga terus dihujani meriam. Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik yang dibantu istrinya Jero Jempiring mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar Supit Urang sehingga dapat menjebak pasukan Belanda. 5 orang opsir dan 7 orang serdadu dapat ditewaskan, ditambah lagi 7 opsir dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga. Dan pada sore hari, di tanggal 16 April 1849, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Berikut ilustrasi hukum tawan karang dan perang perputaran. Kekalahan Bali. Beruntungnya benteng Jagaraga sebagai pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng diikuti I Gusti, Ketut Jelantik, dan Jero Jempring menyingkir ke Karangasem. Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Menyusul kemudian bulan Mei tahun 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan. Berikutnya, Kusuma Klungkung jatuh pula ke tangan Belanda. Tetapi nampaknya tidak mudah Belanda untuk menguasai Pulau Bali. Pertempuran demi pertempuran masih terus terjadi. Tahun 1906 terjadi Perang Puputan di Bandung. Pada tahun 1908 terjadi Perang Puputan di Klungkung. Sekian dan terima kasih.